Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya, adik saya, yaitu Al-Habib Zain bin Ali bin Smith, yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, guru kita yang mulia Kiai Haji Abdul Halim sebagai mudirul Ma'had Raudhatul Futuh. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau di dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan dakwah, dan untuk khidmat melayani umat baginda Nabi besar Muhammad. Yang saya cinta, yang saya muliakan, segenap hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi, para santri dan santriwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa, yang kuat. Selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha kaya, yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah tiada, dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang dimana seluruh alam semesta diliputi dengan cahaya-cahaya kemuliaannya, cahaya-cahaya keagungannya, dan cahaya-cahaya kebesarannya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang dimana tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya maghfirat, menjadi tempat turunnya hidayat, menjadi tempat turunnya inayat, menjadi tempat turunnya kasih sayang, menjadi tempat turunnya pengampunan. Karena kita duduk di sini berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalian di saat pada pagi hari ini
Berapa banyak hamba-hamba di luar sana, mereka sedang sibuk dengan urusan-urusan dunianya, mereka sedang terlelap di dalam tidurnya, mereka sedang terbuai di dalam mimpinya. Tetapi Allah menjadikan di saat di luar sana mata-mata sedang tertidur, terbuai, terlena dalam mimpi, Allah jadikan mata-mata kalian sebagai mata-mata yang sampai pagi ini masih terjaga. Untuk apa? Untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak hamba-hamba Allah di pagi hari ini, di luar sana lidah mereka basah dengan berdusta, dengan berbohong, dengan namimah, dengan ghibah, dengan fitnah. Tetapi Allah menjadikan kalian yang duduk di sini sebagai hamba-hamba yang Allah pilih, lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah, lidahnya basah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, lidahnya basah dengan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tanjid, salawat. Saudara-saudara, kalian duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini, di majlis yang penuh dengan keagungan ini, majlis-majlis seperti ini jangan pernah kalian pandang sebelah mata. Saudara-saudara, tempat yang engkau duduki adalah tempat saat ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang dipakai, yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalian anggap remeh, jangan kau anggap enteng, jangan kau pandang sebelah mata. Bahkan sampai-sampai karpet yang engkau duduki, terpal yang engkau duduki di sisi Allah lebih mulia daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena duduknya kalian di sini untuk apa? Kalian duduk di sini dalam rangka haul Kiai Haji Mama Uci. Di sini dibacakan manakib, diceritakan bagaimana kesolehan Kiai Uci, bagaimana ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, waraknya beliau, khaufnya beliau, khasyahnya beliau, zuhudnya beliau, ibadahnya beliau, qanaahnya beliau, agar kita yang duduk di acara haul ini bisa menjadikan beliau almarhum Abuya Kiai Haji Mama Uci sebagai uswah kita, teladan kita, pedoman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah maksud dan tujuan diadakan acara haul. Saudara-saudara, kita sering dengar acara haul, tapi kita tidak tahu apa itu haul. Perhatikan, saya tidak akan lama, sedikit saya jelaskan tentang apa itu haul. Saudara-saudara, haul itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama, haul artinya sekeliling atau sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, yang kami berkahi sekelilingnya. Itu haul yang pertama. Haul yang kedua maknanya adalah daya, upaya, kekuatan. La haula, tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, banyak acara-acara haul di seluruh Indonesia. Acara haul para habaib, acara haul para kiai, acara haul para abuya, acara haul para mama, acara haul para ajengan. Banyak sekali di Indonesia diadakan acara-acara haul. Nah, saudara-saudara, di dalam acara haul pertama dibacakan manakib, dibacakan bagaimana sih sejarahnya beliau. Di dalam ada satu hadis yang dimana hadis ini jarang sekali kita dengar. Hadis ini ada dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Fatawa Ulama Mutaakhirin, Sayyid Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ bunyi hadisnya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Kata Rasulullah, siapa orang yang membuat sejarah orang mukmin, membuat sejarahnya orang yang beriman kepada Allah, membuat sejarahnya orang soleh, membuat sejarahnya para ulama. Ada santri-santrinya almarhum Kiai Haji Mama Uci, mereka tulis
manakibnya, manqobahnya, ditulis, oh dulu Kiai Mama Uci itu begini, beliau sama santri begini, akhlaknya seperti ini, adabnya ini, beliau punya guru-guru ini, santri-santri ini, kitab-kitab yang beliau ajar ini. Kalau ada orang yang bikin manakib seperti itu, faka'annama ahyahu, seakan-akan dia telah menghidupkan orang tersebut. Jadi kalau ada orang bikin manakibnya Kiai Haji Uci, Kiai Haji Mama Uci, orang yang bikin itu seakan-akan dia telah menghidupkan kembali almarhum. Faman qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca sejarah hidup orang mukmin tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang tersebut. Jadi ada orang zaman sekarang, Kiai Uci udah berapa lama meninggal? 16 tahun. Tapi anak-anak yang di sini mereka baca sejarahnya almarhum Mama Uci. Walaupun udah 16 tahun lalu, tidak pernah ketemu sama beliau, tidak pernah duduk bareng sama beliau, tidak pernah langsung taklim sama beliau, tidak pernah langsung pasaran sama beliau, tidak pernah langsung ngaji sama beliau, tapi dengan membaca sejarah beliau, seakan-akan telah berkunjung dan berjumpa dengan beliau. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena begitu mulia ulama, karena begitu mulia orang-orang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalian berpikir, oh yang kita hauli sekarang Mama Uci itu sudah meninggal dunia. Tidak. Famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Wamal mautu illa li ahlil jahli. Dan tidak ada kebodohan dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Sesungguhnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu agama, buta Islam, buta iman, buta Quran, buta fikih, buta syariat, orang-orang yang hatinya gelap, orang-orang yang hatinya tidak ada cahaya Allah, orang-orang yang hatinya kosong dari Al-Quran, kosong dari sunnah, kosong dari cahaya Allah, kosong dari syariat Rasulullah, orang-orang yang bodoh. Qabla mauti mautun li ahli, sebelum dia mati sesungguhnya dia telah mati. Orang mati, orang bodoh tidak usah nunggu mati, sesungguhnya dia telah mati. Fa'ajsaduhum qablal kuburi kuburu, jasadnya orang yang bodoh sebelum dikubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Saudara-saudara, sebaliknya, famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Al-alim hayatuhu abada, orang-orang yang berilmu itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebagaimana ibunda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ibunda Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah, ketika beliau pergi berziarah ke makam suaminya Sayyidina Abdullah, ketika itu Nabi Muhammad masih berumur 6 tahun, ada yang mengatakan umur 7 tahun. Sebelum beliau wafat, ketika beliau berada di satu desa yang bernama Abwa, Al-Abwa Gariyah bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum ibunda Nabi Muhammad wafat, sebelum ibunda Nabi Muhammad meninggal, beliau bersyair, beliau berkata, apa kata beliau? Kullu hayyin mayyit, kullu hayyin mayyit, wa kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Segala sesuatu yang hidup itu pasti akan mati, kata ibunda Nabi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa, berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang pintar mati, yang bodoh mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, saudara-saudara. Syarat mati tidak harus miskin. Syarat mati tidak harus lapar. Berapa banyak orang-orang di tengah kalian, mereka kenyang tapi mereka mati. Mereka nggak sakit, mereka sehat tapi mereka mati. Nggak harus nunggu tua. Banyak di tengah-tengah kalian yang masih muda tapi mereka mati. Kullu hayyin mayyit, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Baju barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan daun yang hijau akan ada masanya dia kuning, setelah dia menguning dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu kibarin yafna, semua orang tua ini pasti mati.
kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, paman yang punya ponakan-ponakan, guru yang punya murid-murid, semuanya kita pasti mati. Ana mayyitatun, kata ibunya Nabi, kata ibu Nabi, aku nanti jadi mayat, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadikri bak, tetapi mengingatku, walaupun aku mati, mengingatku dan mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Fagat taraktu khaira, karena sungguh aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Apa? Siapa? Kebaikan yang ditinggalkan oleh Sayyidatuna Aminah, kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Anak suci yang dilahirkan oleh beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda Nabi Muhammad. Orang yang mengingat Nabi pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengingat ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang saleh dan saleha, begitulah orang-orang alim dan alimah, begitulah para muallim dan muallimah, para muaddib, para muaddib dan muaddibah, para mudarris dan mudarrisah. Walaupun mereka telah meninggal dunia, mereka telah wafat, mereka telah tiada, namanya terpampang di batu nisan, jasadnya terkubur, akan tetapi mereka akan selalu hidup, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. A'yanuhum mafkudah wa amthaluhum fil qulub mawjudah. Jasad mereka hancur, raga mereka hancur, tetapi ya, kebaikan-kebaikan mereka, kenangan-kenangan mereka akan selalu ada di dalam hati. Satu contoh, saudara-saudara, Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali sudah wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau hidup di dalam apa? Beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, beliau hidup di dalam Al-Wajiznya, beliau hidup dalam Al-Wasidnya, beliau hidup di dalam Ihya Ulumuddinnya, Mukasyafatul Qulubnya, Miyarul Ilmnya, Minhajul Abidinnya. Syekh Abil Hasan Asyadili wafat ribuan tahun yang lalu, tetapi sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau hidup di dalam Hizib Bahar, Hizib Nasornya, beliau hidup di dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa Ni'mal Wakilnya. Al-Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Ratib Al-Haddadnya, beliau hidup dalam Wirdul Latifnya, beliau hidup di dalam Nasahiuddiniyahnya, beliau hidup di dalam Risalatul Muawanahnya. Nah, begitupun almarhum Kiai Haji Mama Uci, walaupun beliau telah wafat 16 tahun yang lalu, sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau akan selalu hidup, beliau akan selalu dikenang. Di mana? Beliau akan dikenang di pondok pesantrennya, murid-muridnya yang setiap generasi mengamalkan ilmu-ilmu beliau. Beliau akan selalu hidup, beliau tidak akan pernah mati. Dan dengan adanya acara haul ini pun menunjukkan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau adalah anak-anak dan menantu-menantu yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang soleh dan soleha. Karena apa? Karena mengundang kita semua untuk duduk di majelis ini untuk mendoakan almarhum. Kita duduk di sini mendoakan almarhum, almarhum mendapatkan kebaikan dari kita. Kita pun yang duduk di sini mengingat almarhum, menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, gutwah kita, sehingga nanti pulang dari sini jadikan, tidak usah kau jauh-jauh cari sosok. Di sini ada sosok Mama Uci, jadikan beliau sebagai teladan kamu, uswah kamu, kepribadian beliau, kehidupan beliau, keseharian beliau, tawaduknya beliau, rendah hatinya beliau, ketegasan beliau. Jadikan itu, jadikan, tanamkan ruh beliau di dalam jiwa-jiwa putri-putra kalian, putra-putri kalian, anak-anak kalian, rumah tangga kalian. Hidupkan dengan ruhnya Kiai Haji Mama Uci, karena beliau orang soleh yang dimana walaupun jasadnya telah meninggal, akan tetapi akan selalu dikenang, akan selalu disebut selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Itulah orang-orang soleh, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya jangan jauh dari ulama,
jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para ustadz. Mereka-mereka golongan-golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Kata Rasulullah, muliakanlah para ulama. Karena apa? Karena para ulama adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Agungkan para ulama, karena para ulama adalah orang-orang yang agung di sisi Allah. Utamakan para ulama, karena para ulama orang-orang yang memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrimu aliman, man akrama aliman faqad akramani. Faman akramani faqad akramallah. Faman akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang yang memuliakan ulama, sama seperti dia memuliakanku, kata Rasulullah. Siapa orang yang memuliakanku, sama seperti dia memuliakan Allah. Siapa orang yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, para ulama pewaris Nabi Muhammad, para ulama penyambung lidah Nabi Muhammad, para ulama adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad. Mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Maka kita ketika dicintai oleh orang soleh atau mencintai orang soleh, karena orang soleh dicintai oleh Allah, kita pun akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kita pun akan mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah SAW. Majelis-majelis seperti ini yang ditinggalkan oleh para ulama, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, emas, intan, permata. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, wara, khauf. Itu warisan Nabi Muhammad SAW, yang dimana pada malam hari ini engkau duduk di sini untuk menerima warisan Nabi Muhammad. Ketika engkau telah menerima warisan Nabi Muhammad, adakah warisan yang lebih mahal selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih berharga selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih utama selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih menyelamatkan engkau dunia dan akhirat selain daripada warisan Nabi Muhammad? Adakah warisan yang lebih membuat tenang, damai kau punya hati selain daripada warisan Nabi Muhammad? Warisan harta engkau yang menjaganya, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad, ilmu itu yang akan menjagamu. Warisan harta akan semakin berkurang ketika engkau keluarkan, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad akan semakin bertambah ketika engkau keluarkan. Warisan harta engkau yang menjaganya, engkau yang melindunginya, engkau yang memeliharanya, sedangkan warisan ilmu Nabi Muhammad, ilmu yang menjagamu, ilmu yang melindungimu, dan ilmu yang memeliharamu. Maka bisakah engkau banding-bandingkan warisan Nabi Muhammad dengan warisan harta dunia, yang dimana semua itu termasuk dalam kategori mal'un, yang dilaknat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau pikir Nabi Muhammad cinta dunia? Kau pikir Nabi Muhammad tertarik kepada keindahan dunia? Dalam qasidah Burda dikatakan, fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kesenangan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, ketenaran dunia? Bagaimana mungkin Nabi bisa tertarik, Nabi mau tertarik, sedangkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya, bagaimana mungkin Nabi mau tertarik dengan kesenangan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi, itu dunia beserta isinya tidak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berdiri di depan kuburnya Rasulullah. Beliau berkata di depan kubur, "Ya man lam yalbisal harir, ya man lam yanam 'alal firashil wathir, ya man kharaja minad dunya wa lam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir, ya man kharaja min ya man lam yanam tulal layal min khafin naris sa'ir." Apa kata Sayyidatuna Aisyah di depan kuburnya Rasulullah? Apa kata beliau? Wahai seorang manusia yang tidak pernah berpakaian sutra, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk,
Wahai seorang manusia, ya man kharaja minad dunya, wahai seorang manusia yang keluar dari dunia. Maksudnya apa? Wafat. Wahai seorang manusia yang wafat, yang meninggalkan dunia dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun, walaupun sekedar roti yang kering. Wahai seorang manusia, ya man lam yanam tulal layal, wahai seorang manusia yang tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Min khafin nari syair, karena takut kepada neraka syairnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dikatakan innama yakhshallah min ibadihil ulama? Hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, saudara-saudara sekalian, lihat bagaimana takutnya Rasulullah kepada Allah. Sengaja saya bahas ini. Kenapa? Karena ini sebagai senjata bagi kalian untuk menghadapi fitnah dan akhir zaman di sekarang ini, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita orang sekarang karena kecintaan kita kepada dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, pekerjaan, sampai membuat kita lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada rasa-rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, Nabi Muhammad, coba kau bayangkan, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah tidur sepanjang malam. Kenapa? Takut kepada nerakanya Allah. Padahal Nabi Muhammad bukan hanya masuk sorga, tapi sorga Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad. Pernah Allah bukakan bagi Nabi Muhammad tentang neraka. Kusyifal hijab, dibuka hijab. Ketika penghalang dibuka, Nabi Muhammad melihat neraka. Tiba-tiba ada sebuah api yang ingin seakan-akan ingin memakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mundur. Kemudian Nabi Muhammad berkata, ha'ana minhum, ha'ana minhum. Apa ha'ana minhum? Apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa penghuni tempat itu? Neraka. Nabi masih nanya, ya Allah, apakah aku bagian dari penghuni tempat itu? Apa itu? Neraka. Ini adalah muntahal khauf, puncaknya rasa takut kepada Allah. Tidak pernah merasa aman dari azab dan siksa Allah. Padahal Nabi Muhammad itu, surga ini, seluruh alam semesta Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga di dunia selama 100 tahun. 100 tahun Nabi Adam tidak pernah mengangkat kepalanya ke langit. Kenapa? Malu karena berbuat satu kesalahan, yaitu makan buah khuldi. Makan buah khuldi Allah turunkan ke bumi 100 tahun. Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Saya, kalian, kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat di muka buminya Allah, tetapi berjalan di muka bumi Allah petentang-petenteng, seakan-akan tidak punya dosa dan punya maksiat. Kita tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Muhammad, Al-Imam Ali Zainal Abidin, pernah beliau menangis. Ketika beliau menangis, sahabatnya berkata, ya Imam, ma hadzal baka, tangisan apa ini? Kenapa kau menangis wahai Imam? Anta min ahlil baitir Rasul, engkau adalah keluarganya Rasulullah, engkau cucunya Rasulullah. Apa yang masih kau khawatirkan? Dalam Al-Quran Allah berkata, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mengeluarkan dalam diri kalian, wahai ahlul bait, kotoran-kotoran kalian, dan membersihkan kalian dengan sebersih-bersihnya, mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta bin ahlil baitir Rasul, engkau ini bagian dari ahlul bait. Kenapa kau masih menangis? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau gelisahkan? Apa yang kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celakalah kamu berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman atahu walau kana abidan habasyian, wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Sesungguhnya Allah menciptakan sorga bagi hamba-hamba yang taat kepadanya, sekalipun dari golongan budak-budak Habasyah. Dan Allah menciptakan neraka
bagi siapapun yang bermaksiat dan berbuat dosa kepadanya, sekalipun dari golongan pembesar Quraisy. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat. Ketika beliau sholat, rumahnya angus kebakaran, bapak-bapak, ibu-ibu. Rumahnya angus kebakar, beliau tetap dalam posisi sholat. Ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditanya, ya imam, apakah kau tidak merasakan panas kobaran api yang begitu besar ketika rumahmu terbakar? Apa jawab beliau? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Karena ketika aku sholat, aku sedang membayangkan begitu panasnya api neraka, sehingga aku tidak merasakan panasnya api dunia. Itu para ulama. Ulama takut kepada Allah. Para nabi, para rasul takut kepada Allah. Mereka di dunia bukan tempat untuk santai-santai, bukan. Kita pagi, siang, sore, malam dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikir orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai hanya orang yang ada di kota-kota. Bahkan kita yang berada di desa-desa pun, kita makin hari semakin lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, pernahkah kedua mata kalian menangis takut kepada Allah? Pernahkah kalian seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, celakalah Umar apabila ada seekor keledai yang jatuh. Akibat apa? Akibat jalan yang rusak. Celakalah Umar apabila ada satu keledai jatuh gara-gara satu batu, akibat ada jalan yang rusak. Celakalah Umar. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari, penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur, bilang masyarakat Lebak juga bagian daripada rakyat Indonesia, jangan dianaktirikan. Kamu lurah, kamu kepala desa, engkau camat, engkau bupati, engkau dibayar sama rakyat, digaji sama rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita. Saya tanya, jalan itu nggak dibenerin, nggak dikasih lampu udah berapa lama? Berapa lama? Maka saya sampaikan, mana camat hadir nggak camat? Mana camat? Nggak ada. Ya, sampaikan ini, mau lurah mau RT, sampaikan camat. Kemarin saya pergi acara di NTT. Ketika saya acara di NTT di Pulau Komodo, saya lihat ada sekolah negeri itu dibangun pakai bambu. Itu pun iuran orang kampung, 1 kakak 20.000. Padahal sekolahnya sekolah negeri. Oh, ngomel-ngomel saya depan situ. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung dibangun tuh sekolah. Pokoknya ini nggak ada urusan. Jalanan arah setiap kampung-kampung harus dibenerin. Saya sampaikan, kalau camat, lurah membiarkan jalan akses masuk masyarakat masih bolong-bolong, kasihan bagaimana nanti orang-orang yang pergi malam, nggak ada lampu, mereka kecelakaan, anak istri mereka nunggu di rumah. Betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang seperti itu yang sengsara siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang menderita rakyat apa bukan? Saya tanya, mereka RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, mereka pelayan rakyat bukan? Pelayan rakyat bukan? Makan dari mana? Uang rakyat. Makan dari mana? Gaji rakyat. Kalian harusnya melayani rakyat. Saya bilang, kalau sampai beberapa bulan lagi, ya, itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah, ya iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Saya sampaikan, ini semua semata-mata demi rakyat, demi masyarakat. Saya bilang, kalau dalam 1 bulan itu jalanan nggak dibangun, nggak dikasih penerangan, sama-sama kita datang, kita geruduk kantor camatnya, saudara-saudara.
baru geruduk kantor camat. Saya demi bangsa, demi rakyat di penjara, udah berkali-kali di penjara, saudara-saudara. Berusaha dibunuh berkali-kali, diancam, dihina, dicaci, dimaki, diborgol tangan, borgol perut, borgol kaki, nggak ada masalah, enteng kecil, apalagi ini camat. Kenapa? Ketidakadilan harus dilawan. Ketidakadilan harus, jangan dibiarkan, jangan. Makanya kalian ini para pemuda-pemudi harus dari kecil tanamkan dalam hati kalian hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada rakyat. Jangan nafsi-nafsi. Kalian lihat penderitaan rakyat, lihat penderitaan rakyat yang susah. Kalian anak-anak muda adalah generasi ke depan. Kalian syubbanul yawm rijalul ghad, pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat. Tegakkan keadilan. Nyawa jiwa kalian harus untuk rakyat. Saudara-saudara, saya di penjara berkali-kali, sampai di borgol perut, borgol tangan, borgol kaki, baru keluar 1 hari udah masuk lagi penjara. Baru keluar belum nyampe sebulan masuk lagi, keluar belum nyampe ini masuk lagi, keluar masuk, keluar masuk. Waktu saya habis di penjara terpisah dengan anak istri. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saya sampaikan kebenaran demi rakyat, demi masyarakat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Banten siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Camat-camat, aing teu mau tahu. Lamun 1 bulan jalan tak sia bikin, habis ya. Betul? Emang jalan dibangun buat saya? Enggak kan? Buat masyarakat bukan? Dikasih penerangan buat siapa? Karena pasti ada dana turun dari pusat. Masa semuanya kau makan? Apa untuk ngembaliin apa untuk ngembaliin modal waktu dulu lagi nyalon? Hah? Udahlah, nggak usah munafik-munafikan. Makanya kalau mengundang saya ceramah mending jangan kalau masih setengah-setengah. Betul? Betul? Makanya saya nggak mau tahu lurah, camat sampaikan itu jalanan bangun untuk warga, untuk masyarakat. Kasihan masyarakat, udah susah, jangan lagi dibikin tambah susah. Masyarakat ini, rakyat ini udah susah. Betul? Jangan lagi dibikin tambah susah. Kalian enak, kalian tidur, AC apa semua. Lihat rakyat, lihat masyarakat, mereka kelaparan. Suami-suami mereka pergi pagi kehujanan, kepanasan, cari nafkah untuk anak istri mereka. Apa? Karena mereka mau memberi makan uang halal buat anak dan istri mereka. Makanya saya sampaikan kepada kalian ibu-ibu, hargai, jangan sia-siakan suami kalian. Suami kalian keluar pagi, siang, sore, malam, dia kehujanan, kepanasan, nyari uang untuk kalian, untuk menafkahi kalian. Ntar dulu ibu-ibu, tenang, mereka dulu baru nanti gantian. Gantian. Habis ini baru saya, tenang ibu, saya orangnya adil, tenang. Ya, ini banyak terjadi ini. Ibu-ibu, kita orang ini suami nggak butuh rumah besar, betul? Artinya suami butuh rumah besar? Butuh? Nah, kita orang nggak butuh rumah yang besar. Kita orang nggak butuh istri yang cantik, enggak. Kita orang butuh rumah yang bukan menjadi tempat perang. Sebab kenapa? Sebab kita nih suami di luar udah cukup dihina, dicaci, dimaki, mendapatkan kecaman, tekanan. Masa pulang ke rumah juga dapat tekanan dari istri? Ibu-ibu, saya sering perang. Suasana perang enggak seseram. Suasana perang enggak seseram suasana rumah yang di dalamnya terdapat istri yang menyia-nyiakan dan tidak menghargai suaminya.
Ibu-ibu, kita orang para suami, kita orang ini para suami, udah biar kalian ndak usah mikir apakah kita sudah makan atau belum. Ndak, kalian ndak usah mikir kita capek atau enggak, kalian ndak usah mikir kita banyak pikiran atau enggak, kalian ndak usah mikir. Kami para suami, yang penting anak istri makan. Kami nak peduli kadang anak-anak nanya, bapak udah makan? Udah, sambil menahan air mata, padahal dia dalam keadaan lapar, ibu. Tapi tidak pernah para suami mengeluhkan hal itu kepada kalian, ibu-ibu. Nah, begitu juga kalian para suami. Kalian sebagai suami harusnya bisa mendidik. Kalian punya istri-istri, anak-anak kalian, istri kalian, didik mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ngarep, ini suami ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, saya pengen punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab, saya pengen punya istri seperti Ummu Salamah, Ummu Sulaim, saya pengen punya istri seperti Nusaybah, saya pengen punya istri sebagai seperti Hamiyatul Islamiyah. Kalau kamu pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin jadi pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, maka jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, maka jadilah sosok Zubair ibn Awam. Ini enggak, suami pengen punya sosok istri yang seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Pengen punya istri seperti istri-istri para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, para wanita-wanita yang soleha. Tapi kelakuan ente sebagai suami kayak Fir'aun, nggak bakal bisa. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, harus jadi sosok Nabi Muhammad. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, kelakuan kayak Fir'aun, mana bisa? Nggak bisa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir zaman fitnah, kerusakan di mana-mana, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada engkau semuanya. Untuk apa? Untuk lebih mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, ini fitnah akhir zaman di mana-mana. Maka jauhkan kalian para guru-guru, ya, para ustadz, para kiai, para habaib yang punya pondok-pondok pesantren. Kalian para orang tua yang punya anak-anak yang suka hadir di majelis-majelis taklim, saya sampaikan, cari majelis-majelis taklim yang di situ terdapat cahaya-cahaya ilmu, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Al-Quran, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Adapun kalau ada panggung-panggung ceramah, di situ tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada cahaya para aslafun salih, bahkan yang ada adalah fitnah. Panggung-panggung ceramah yang berisi fitnah, yang berisi adu domba, tinggalkan demi menyelamatkan anak-anak kalian pada fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan para ulama-ulama salaf. Lihat bagaimana Kiai Haji Abdul Halim, bagaimana Mama Uci, bagaimana beliau-beliau kedekatannya dengan para habaib, kecintaannya kepada para habaib. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu, kiai belajar sama habaib, habaib belajar lagi sama kiainya, begitu terus. Nah sekarang ada ini ustadz-ustadz yang kencingnya belum lurus, ya, baru kemarin sore karena hasut, iri, dengki plus goblok ingin mengadu domba habaib dengan kiai, ingin mengadu domba habaib dengan para ustadz. Sebenarnya saya males mau ngomong ini. Loh kok males? Ya saya udah males mau ngomong masalah begini. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, diam atas orang-orang yang hina itu adalah jawaban atas orang-orang yang hina.
Saudara-saudara, kami diam bukan berarti takut, enggak. Tetapi saya diam, mulai sekarang saya udah diam, gak mau bahas-bahas itu si Imat itu lagi, enggak. Kenapa saya diam? Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya auman singa lebih mahal untuk daripada meladeni gonggongan-gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Oleh karenanya didik kau punya putra-putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, uang kalian taruh di luar rumah apa dalam rumah? Dikunci. Kenapa nggak taruh di luar? Hah? Dicuri, diambil orang, dicuri. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari, takut dilihat orang, entar dicuri, entar diambil. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, berlian, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Ayam kalian, ternak kalian, maghrib nggak balik kalian cari, anak-anak perempuan kalian sampai tengah malam nggak pernah kalian cari. Begitupun kalian para bapak, pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari apa? Cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak dan istri kalian. Ketahuilah, kalau kewajiban kalian sebagai seorang suami hanya ngasih makan anak istri doang, kalau kewajiban suami cuma ngasih makan anak istri, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan untuk anak istri mereka. Ada yang lebih wajib, ada yang harus lebih kalian dahulukan, ada yang harus lebih kalian utamakan. Apa itu? Makanan hati, makanan jiwa anak dan istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai para bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak dan istri kalian mati? Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, karena seorang ibu adalah madrasatul ula, muallima, mudarrisa, muaddiba, ustazah. Seorang ibu itu pendidik pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra-putrinya adalah seorang ibu. Sehingga baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum, wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kalian yang bercocok tanam, perempuannya adalah ladang. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya pasti baik. Tapi kalau kalian bercocok tanam di ladang yang rusak, kering, kerontang, hasilnya pun bakal rusak. Baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Baik buruknya seorang ibu itu tergantung kepada suaminya di dalam mendidik istrinya untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Jadi ibarat kata kapal, ibu-ibu, kalau kapal anak-anak ini penumpangnya ya. Ibarat kapal, anak-anak kita itu penumpang. Nah, selamat atau celakanya penumpang, selamat atau tenggelamnya penumpang tergantung perahu. Nah, ibu-ibu adalah perahunya. Nah, selamat, tenggelam atau tidaknya perahu itu tergantung nahkoda. Nahkodanya siapa? Suami. Jadi kembali lagi kepada suami. Maka jadikan rumah tangga kalian rumah tangga baginda Nabi besar Muhammad. Hidupkan kampung kalian dengan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu tertipu dengan urusan-urusan duniawi. Kita sekarang kebanyakan kalau orang-orang di kampung begini, kita banyak tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran orang. Ada orang punya rumah besar, tertipu kita. Enak ya dia punya rumah besar. Ada orang punya motor bagus, enak ya punya motor bagus. Ada orang punya mobil, enak ya punya mobil. Ada orang punya istri cantik, enak ya istrinya cantik. Ada orang punya suami ganteng, enak ya suami ganteng. Ingat, jangan pernah kalian tertipu. Jangan pernah kalian tertipu dengan kejayaan, dengan kemakmuran, dengan kesenangan orang-orang sebelum kalian bisa menentukan bagaimana keadaan orang-orang itu kelak di akhirat. Kalian tertipu dengan kejayaan orang punya banyak harta, kalian bisa tahu itu orang nanti di akhirat akan selamat atau enggak? Tahu. Nah, kalau kalian tidak tahu, kenapa kalian tertipu dengan kejayaannya, kemakmurannya?
terima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hilangkan dari hatimu kerisauan, kegelisahan, keganduhan, kegalauan, kekhawatiran. Besok mau makan apa? Jangan. Jangan ada dalam hatimu kekhawatiran seperti itu. Tanpa engkau sadari, tanpa engkau sadari. Karena kita orang-orang yang lupa, karena kita orang-orang yang lalai. Tahukah engkau bahwasanya Allah selalu memanggilmu, namun engkau tidak pernah memanggil Allah. Kata Allah, wahai hambaku, aku memanggil namamu, namun engkau tidak pernah memanggil namaku. Wahai hamba-hambaku, aku mendekati engkau, aku berusaha selalu dekat dengan kalian, tapi kalian selalu berusaha jauh dariku. Aku memelihara kalian, aku menjaga kalian, aku melindungi kalian. Abakhilana, kata Allah, abakhilana, apakah aku pelit kepada kalian? Apakah aku pelit sehingga kalian pelit terhadapku, kata Allah. Di saat orang-orang, di saat manusia tidak ada yang mengertikan kalian, tidak ada yang menemani kalian, aku selalu menemani kalian. Walaupun kalian lupa kepadaku, aku selalu mengingat kalian. Maka kalian akan mencari Tuhan seperti aku, akan kalian cari di mana, kata Allah. Apakah ada Tuhan seperti aku yang selalu mengingat kalian walaupun kalian lupa kepadanya, yang selalu merahmati kalian, menutup aib-aib kalian walaupun kalian berbuat dosa dalam keadaan telanjang kepadanya. Kenapa? Perkara apa? Hal-hal apa yang menutup mata-mata kalian untuk menangis takut kepada Allah? Terlalu banyakkah dosa perbuatan maksiat yang kita lihat? Lau kana dumu'a ahlil ardi jumi'at lakana dumu'a Dauda akthar, walau kana dumu'a ahlil ardi wa dumu'a Dauda jumi'at lakana dumu'a Adam akthar. Andaikan seluruh air mata penduduk bumi dikumpulkan jadi satu, maka pasti lebih banyak air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan andaikan seluruh air mata penduduk bumi dan air mata Nabi Daud dikumpulkan jadi satu, lebih banyak air mata yang dikeluarkan Nabi Adam min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi maksum, terampun dari dosa, masih malu, masih takut kepada Allah. Kita siapa kok nggak punya rasa malu dan takut kepada Allah? Beb, saya mau berbuat dosa. Beb, saya mau bermaksiat. Kau mau berbuat dosa? Nggak apa-apa. Loh, kok nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Silahkan kau berbuat dosa, silahkan kau berbuat maksiat. Tapi kalau kau mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, mau meninggalkan kewajiban, kau mau mabuk, kau mau judi, kau mau melacur, kau mau narkoba, kau mau melanggar perintah Allah, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, kau mau bermaksiat, cari tempat maksiat, cari bumi yang bukan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kau mau berbuat dosa, kau mau berbuat maksiat, nggak apa-apa. Kau mau nggak sholat, nggak apa-apa. Tapi cari tempat untuk maksiatmu yang dimana tempat itu tidak dilihat oleh Allah. Kau mau berbuat dosa, kau mau berbuat maksiat, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kau makan dari rizkinya Allah. Nah, kalian tinggal di muka bumi Allah, makan dari rizki Allah, dan Allah selalu melihat kita. Kenapa masih sanggup dan masih mampu kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya saudara-saudara, kembali dari ini majelis sekali lagi, ya, jadikan Sohibul Haul, Mama Uci dan para ulama-ulama as-salafun saleh yang lain sebagai uswah, qudwah kalian. Ibu-ibu pulang dari sini, tanya anak-anaknya, siapa Nabi Muhammad? Apakah anak-anak kalian kenal Nabi Muhammad? Tanya bapak Nabi, kakeknya Nabi, anak-anak Nabi, putri-putri Nabi, putra Nabi, putri-putri Nabi, sahabat-sahabat dekat Nabi. Itu saja dulu. Jikalau putra-putri kalian tidak tahu itu,
maka kalian telah gagal dalam mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal kalian sebagai orang tua. Jangan ngarep, saya ngarep nanti kalau saya mati saya dibikin hall. Anak saya bakal bikin acara haul, ngundang orang-orang semua, terus dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat, dibacakan ayat Quran, diundang para ulama untuk memberikan hikmah-hikmah, nasihat-nasihat tentang haul. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau kalian masih hidup, kalian tidak pernah didik anak-anak kalian dengan pendidikan agama. Nah, anak-anak yang sekarang ini, anak-anak dan cucu-cucu yang mengadakan acara haulnya Kiai Haji Mama Uci, itu adalah anak-anak yang soleh dan soleha, cucu-cucu yang soleh dan soleha, yang apa? Yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbaktinya bukan hanya semasa hidup, karena berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidup saja. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, guru-guru kita telah meninggal dunia, tetap wajib bagi kita sebagai anak dan sebagai murid berbakti kepada orang tua dan kepada guru kita. Dengan apa? Dengan mendoakan orang tua dan guru kita sebagai amal yang tidak akan pernah terputus bagi mereka. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila manusia wafat, anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Kalian masih hidup sholat, dalam kubur tidak bisa sholat. Kalian masih hidup puasa, dalam kubur tidak bisa puasa. Terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Doa anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia itu dipastikan sampai, saudara-saudara. Maka kalau kalian pengen punya anak yang bisa menyelamatkan kalian dunia dan akhirat, pengen punya anak yang bisa membahagiakan dunia akhirat, pengen punya anak yang kelak di akhirat jadi syafaat, yang nuntun, yang megang orang tuanya untuk dibawa di barisan baginda Nabi besar Muhammad, pengen punya anak seperti itu, dari sekarang jaga anak-anak kalian dari fitnah, dari kerusakan zaman. Jangan biarkan anak-anak kalian lebih banyak pegang HP daripada pegang Al-Quran. Ini segala, walaupun di kampung-kampung anak kecil semua udah pada pegang HP semua, pagi siang sore malam pegang HP semua. Pegang Al-Quran, baca Al-Quran, hidupkan rumah tangga kalian dengan cahaya Allah, cahaya iman, cahaya Islam. Jadikan rumah tangga kalian rumah tangga Nabi Muhammad. Saudara-saudara, baiti jannati, rumahku sorgaku. Rumahku sorgaku, bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan dalamnya terdapat istri yang cantik, suami yang ganteng, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia, bukan itu. Baiti jannati, rumahku sorgaku adalah istri yang soleha, istri yang ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya, istri yang sabar, yang taat, yang patuh kepada suami, istri yang meletakkan suaminya di atas kepala bagaikan mahkota dan meletakkan dirinya di bawah kaki suami bagaikan alas kaki. Dan begitupun seorang suami yang soleh, seorang suami yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah, yang mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Allah, dengan pendidikan Rasulullah, dengan Al-Quran. Seorang suami yang bisa menjadi imam yang baik. Inilah rumahku sorgaku. Walaupun rumahnya dari kardus, walaupun rumahnya dari bambu, walaupun rumahnya dari kayu, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang orang walaupun rumahnya seperti istana tidak mereka dapatkan kebahagiaan dan ketenangan itu. Jadi ingat wasiat saya, jangan tertipu dengan kejayaan dan kemakmuran dunia orang lain sebelum kalian kelak, sebelum kalian tahu bagaimana keadaan dan kedudukan itu orang yang kalian tertipu kelak di akhirat. Oleh karenanya, terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya wasiatkan khususnya untuk para santri-santri Kiai Haji Abdul Halim, yaitu Talabah Rawdatul Talibin, Rawdatul Futuh, ada di sini. Santri ada pada ikut, ada. Walaupun bukan hanya Rawdatul Futuh, semua santri yang ada di sini, perhatikan wasiat yang terakhir saya. Saudara-saudara, para santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, karena saya sampai sekarang masih tetap santri. Ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, sampai kapan saya ini harus ngaji? Wahai guru, sampai kapan saya harus menuntut ilmu?" Apa kata gurunya? "Selama kamu masih hidup,
maka selama itu kamu harus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara, Al-Imam Syafi'i mengatakan, man lam yadhuq dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a fi dhullil juhli aw murril juhli tula hayati. Siapa orang yang tidak mau menelan, tidak mau nelen pahitnya, hinanya, susahnya belajar sesaat, dia nggak mau telan, maka dia akan merasakan hinanya, pahitnya, bodoh seumur hidupnya. Berarti apa? Imam Syafi'i mengajarkan, kalau jadi santri itu nggak enak. Kalian pikir jadi santri itu enak? Enggak. Jadi santri nggak enak. Kalian harus siap susah, siap lapar, siap capek, kuras tenaga, jarang tidur, murojaah, mutolaah, hifdzul mutun. Kalian harus khidmat. Kalian pikir ulama-ulama zaman dulu waktu nyantri enak? Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih nyantri pernah saking beliau kelaparan, beliau merangkak di Sohro, di padang pasir, kelaparan, beliau makan pucuk-pucuk daun. Untuk apa? Untuk nganjel laparnya beliau. Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun beliau belajar tiap malam di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lentera, saudara-saudara. Dalam kitab Inba'ur Ruwat ala Anba'in Nuhat, dalam kitab Inba'ur Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan, para ulama-ulama nuhat, ahli-ahli nahwu, mereka itu dulu kalau ada beberapa ulama yang ketika mereka masih jadi santri, kalau mereka mau ke rumah gurunya, mereka harus masuk di dalam lubang, yang dimana itu lubang semakin dalam, itu lubang makin sempit, sehingga ketika mereka keluar dari lubang di depan rumah gurunya, itu kulit-kulit mereka sampai sobek, saudara-saudara. Sampai segitunya susahnya, capeknya, perjuangannya, riyadhahnya, mujahadahnya para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka masih jadi santri. Tapi ingat, yang paling penting dari itu semua bukanlah hanya belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Nggak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu, nggak ada. Bapakmu kiai, kakekmu kiai. Kenapa? Karena beliau-beliau belajar. Kalau engkau nggak belajar, ya nggak bakal bisa jadi ustadz, nggak bakal bisa jadi kiai. Karena ilmu didapatkan bukan dengan garis keturunan, ilmu didapatkan bukan dengan harta, ilmu didapatkan bukan dengan pangkat jabatan. Enggak. Al ilmu bita'allum, ilmu didapatkan dengan belajar. Tapi zaman sekarang banyak orang-orang yang berilmu. Orang berilmu banyak, tapi yang mendapatkan barokah dari ilmu, manfaat dari ilmu, itu yang sedikit. Berapa banyak pohon-pohon, tapi sedikit dari pohon-pohon itu yang berbuah. Lebih banyaknya pohon-pohon yang tidak berbuah, saudara-saudara. Nah, kalau al-ilmu bita'allum, kalau ilmu bisa kalian dapatkan dengan belajar, wahai para santri-santri, maka al-barakat bil khidmat. Barokahnya ilmu bisa kalian dapatkan dengan apa? Dengan khidmat sama guru, melayani guru, taat sama guru, akhlak, adab yang luar biasa kepada guru. Kata Imam Ali bin Abi Thalib apa? Ana abdan man allamani harfan. Aku adalah hamba sahaya, aku adalah budak bagi siapa orang yang mengajarkanku satu huruf. Satu huruf. Imam Ali, sekelas Imam Ali bin Abi Thalib berkata, aku menjadi budak bagi orang yang mengajarkanku satu huruf. Maka bagaimana dengan Kiai Haji Abdul Halim? Bagaimana dengan almarhum Mama Uci yang kita hauli, yang telah memberikan yang tidak bisa kita hitung berapa huruf dari setiap lidah yang menjadi pewaris Nabi Muhammad, beliau-beliau, dan menyampaikan ilmu kepada kita semua, sehingga walaupun beliau telah meninggal dunia akan selalu dikenang selama-lamanya. Kita semua yang hadir pada pagi hari yang mulia ini, kalian pulang dari sini tidak akan sia-sia. Kalian pulang, kalian bawa berkah keluarga, bawa berkah, bawa hidayah, bawa rahmat, bawa kasih sayang, bawa maghfirah untuk anak-anak dan istri kalian yang ada di rumah kalian. Saya doakan semua yang hadir di sini, insya Allah rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua yang ada di sini Allah permudah urusan dunia akhirat. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang.
Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Anak-anak kalian jadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri kalian jadi istri yang soleha, suami kalian jadi suami yang soleh, semuanya menjadi orang-orang yang taat patuh tunduk kepada Allah, yang mengikuti syariat Rasulullah. Kelak di akhirat, Allahumma syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al-Mustafa. Ya Allah, ya Rabb, muliakanlah kami, agungkanlah kami di akhirat dengan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kedua mata kalian yang sampai saat ini jam 2 lebih masih terjaga di majelis-majelis Nabi Muhammad akan menjadi mata-mata yang kelak di akhirat akan Allah halalkan untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Terakhir ibu-ibu mau tahu nggak? Di akhirat itu para sahabat-sahabat Nabi, beliau-beliau pengen masuk surga itu apakah karena kenikmatan surga? Enggak. Ingat, para sahabat-sahabat Nabi, beliau-beliau pengen masuk surga bukan karena kenikmatan yang ada di surga. Lihat, setelah Nabi Muhammad wafat, setelah Rasulullah wafat, nggak lama ada sahabat angkat tangan, ya Allah, ya Rabb, cabut kedua mataku, cabut penglihatanku. Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal. Untuk apa lagi aku melihat selain melihat wajahnya Nabi Muhammad? Cabutlah, butakanlah mataku. Seketika itu juga Allah jadikan mata dia buta. Ada lagi setelah wafat Nabi, ada yang berdoa, ya Allah, ya Rabb, untuk apa aku hidup? Cabutlah nyawaku, ya Allah. Aku tidak lagi ingin hidup selain hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Seketika itu juga Allah cabut nyawanya. Ada seorang wanita, ja'at imra'atun li Aisyah radhiyallahu anha faqalat, ya Aisyah, ikshif li gabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakashafat fadakhalat fabakat hatta matat. Ada seorang wanita datang kepada Sayyidatuna Aisyah, bilang, wahai Aisyah, bukakan bagiku kuburnya Nabi. Dibuka kuburnya Nabi, karena Nabi Muhammad dimakamkan di kamar Sayyidatuna Aisyah. Dibuka kuburnya Nabi. Ini perempuan tua masuk, dia menangis depan kubur Nabi sampai dia mati saat itu. Lihat bagaimana kecintaan dan kerinduan mereka kepada Rasulullah. Jadi para sahabat pengen masuk surga bukan karena kenikmatan yang ada di surga. Mereka ingin masuk surga hanya satu. Apa itu? Berkumpul dengan Nabi Muhammad. Sehingga mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang Allah haramkan memandang wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Saya tanya, kalian semua yang hadir di sini di akhirat pengen kumpul dengan Nabi? Kurang keras, pengen kumpul dengan Nabi? Kurang keras, pengen kumpul? Pengen kumpul dengan Nabi Muhammad? Gampang. Kalau kalian ingin kumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat, kalian ingin tahu jarak jauh atau dekatnya kalian dengan Nabi di akhirat, gampang. Kalian lihat aja ketika kalian di dunia, ya, jarak jauh dekatnya kalian dengan majelis-majelis seperti itu seperti apa? Kalau di dunia kalian dekat dengan majelis-majelis haul, majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, kalian dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan habaib, dekat dengan para pewaris Nabi, dipastikan di akhirat kalian akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau di dunia jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, jauh dari habaib, jauh dari pesantren, jauh dari majelis taklim, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis sholawat, jauh dari para pewaris Nabi Muhammad, jauh dari majelis-majelis yang menjadi warisan keilmuan Nabi Muhammad. Kalian jauh di dunia, di akhirat dipastikan kalian pun akan jauh dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini udah tahu kan bagaimana cara dekat dengan Nabi di akhirat? Maka di dunia dekat dengan para pewaris-pewaris Nabi Muhammad, dekat dengan majelis-majelis yang menjadi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khususnya santri-santri yang sekarang Ponpes Raudhatul Futuh sedang pilat, ya, kita doakan semoga Ponpes Raudhatul Futuh yang diasuh oleh guru kita Kiai Haji Abdul Halim, mudah-mudahan ponpesnya membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, bagi seluruh rakyat. Insya Allah pesantrennya, semua santri-santri yang ada di dalamnya
Allah yunafi' ulumahum, Allah yunafi' ulumuhum, Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan alim ya'mal bi ilmih, Allah jadikan orang yang berilmu